Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Aprili Tarinayanti FFM Biomed, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang penetapan kadar parasetamol dalam darah. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Rizka Indasari, Tiara Fatma Hardika, Eva Mardiana, Agnes Evi Sagala, dan saya sendiri Mirza Fahmi. Selanjutnya, penimbangan bahan. Di sini kita memakai parasetamol dengan berat wadah timbang 45,7488 mg dan berat wadah ditambah timbang bahan 45,7738 mg. Berat bahan yaitu 25 mg. Selanjutnya, cara kerja pembuatan larutan induk 1000 ppm. Pertama itu ditimbang parasetamol 25 mg menggunakan rancang analitik, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian dimasukkan alkohol 96% sebanyak 5 ml, lalu di vortex, kemudian ditambahkan aquades tanda batas. Lanjut ke pengenceran larutan induk 1000 ppm ke 100 ppm, yaitu dibuat larutan konsentrasi 100 ppm dari larutan stok standar parasetamol 1000 ppm ke labu ukur 10 ml. Kemudian larutan stok standar parasetamol 1 ml dipindahkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian di vortex, lalu 100 ppm dalam 10 ml. Selanjutnya pengenceran larutan induk 100 ppm ke 5 ppm dan 10 ppm. Diambil 0,5 ml dalam 100 ppm di dalam labu ukur 10 ml ke dalam 5 ppm dalam labu ukur 10 ml, kemudian diambil 1 ml di dalam 100 ppm, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ppm dalam labu ukur 10 ml, kemudian di add aquades tanda batas, lalu di vortex, kemudian dilakukan pengecekan panjang gelombang menggunakan spektrofotometri WIFIS. Selanjutnya pembuatan kurva baku aquades. Dilakukan pengenceran dari 100 ppm ke dalam 5 ppm, 7 ppm, 9 ppm, 11 ppm, 13 ppm, dan 15 ppm. Lalu di add aquades tanda batas, larutan di vortex, kemudian dilakukan pengecekan pada panjang gelombang 242,5 nanometer. Selanjutnya perhitungan pengenceran kurva baku aquades. Di sini ada 5 ppm diambil 0,5 mili, kemudian ada 7 ppm diambil 1 mili, 9 ppm diambil 0,9 mili, 11 ppm diambil 1,1 mili, 13 ppm diambil 1,3 mili, 15 ppm diambil 1,5 mili. Selanjutnya masuk ke cara kerja pembuatan kurva baku parasetamol dalam matriks serum atau plasma. Jadi diambil 100 mikroliter sampel blanko 1 dan tambahkan 1 mili asetonitril, lalu larutan tersebut di vortex, lalu larutannya di spin down selama 1 menit, lalu larutannya disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm, lalu diambil supernatan jernihnya, lalu dipindahkan ke dalam mikroplet. Setelah itu diukur absorbansi pada rentang 243 sampai 245 nanometer. Setelah mendapatkan absorbansinya, lalu dibuat grafik konsentrasi versus absorbansi. Selanjutnya dilakukan cara kerja penetapan kadar parasetamol di dalam darah. Pertama, diambil 100 mikroliter sampel blanko 1 dan tambahkan 1 mili asetonitril dan masukkan larutan PCT 1000 ppm. Setelah itu larutan di vortex dan di spin down selama 1 menit. Lalu disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm, diambil supernatan jernihnya lalu dipindahkan ke dalam microplat. Setelah itu diukur absorbansinya pada rentang 243 sampai 245 nanometer dan dibuat grafik konsentrasi versus absorbansinya. Ini adalah hasil tabel optimasi panjang gelombang maksimum. Konsentrasi yang pertama yang dicoba itu 5 ppm menghasilkan nilai absorbannya 0,28355 dan konsentrasi keduanya itu dicoba 10 ppm mendapatkan absorbansinya 0,561043 dengan panjang gelombangnya 242,56 nanometer. Ini adalah hasil kurva baku pelarut aquades. Ada konsentrasi 5 ppm, 7 ppm, 9 ppm, 11 ppm, 13 ppm, dan 15 ppm menghasilkan absorbansi rata-rata yaitu 0,2842, 0,3876, 0,4984, 0,5920, 0,6929, dan 0,8032. Ini adalah hasil grafik dari kurva baku pelarut aquades menghasilkan persamaan linearnya Y sama dengan 0,0561X, min 0,0338, dan koefisien determinasinya 0,945.
Ini adalah hasil tabel nilai absorban paracetamol pada berbagai kadar untuk pembuatan kurva recovery. Larutan kerja yang digunakan itu 5 ppm, 7 ppm, 9 ppm, 11 ppm, 13 ppm, dan juga 15 ppm. Kadar yang didapat kembali itu 2,4224 dengan nilai recovery-nya 48,84%, 3,6684 dengan nilai recovery-nya 40,76%, 3,6684 dengan nilai recovery-nya 40,76%, 4,5526 nilai recovery-nya itu 41,3873%, 4,8627, nilai recovery-nya 37,4054%, dan juga 4,8930, nilai recovery-nya itu 32,62%. Masuk ke diagram persen recovery, yang dimana Y-nya itu atau persamaan linearnya itu 0,0156X tambah 0,0951. Terus koefisien determinasinya itu 0,9329. Masuk ke perhitungan persen recovery, yang dimana persamaan linearnya sama dengan 0,0561x ditambah 0,0338 pada 5 ppm, didapatkan hasil konsentrasinya itu 2,4224 dan persen recovery-nya sama dengan 48,84%. Terus pada 7 ppm didapatkan konsentrasinya 2,8021 dan persen recovery-nya didapat hasilnya 40,03%. Pada 9 ppm didapatkan hasil konsentrasinya 3,6684 dan persen recovery-nya sama dengan 40,76%. Terus pada 11 ppm didapatkan konsentrasi 4,5526 dan persen recovery-nya 41,3873%. Pada 13 ppm didapatkan konsentrasinya 4,8627 dan persen recovery-nya 37,4054%. Pada 15 ppm didapat konsentrasinya 4,8930 dan persen recovery-nya sama dengan 36,62%. Masuk ke kurva baku plasma, pada konsentrasi 5 ppm nilai rata-ratanya 3,6891, pada konsentrasi 7 ppm nilai rata-ratanya 3,7103, pada konsentrasi 9 ppm nilai rata-ratanya 3,7590, pada konsentrasi 11 ppm nilai rata-ratanya 3,8085, pada konsentrasi 13 ppm nilai rata-ratanya 3,8260, pada konsentrasi 15 ppm nilai rata-ratanya 3,8277. Dan pada blankonya didapatkan nilai rata-rata 3,5194. Berikut merupakan gambar dari kurva baku plasma dengan persamaan linear, yaitu Y sama dengan 0,0156X ditambah 0,0951 dan juga koefisien determinasinya adalah 0,933. Berikut merupakan penetapan kadar paracetamol dalam sampel darah melalui oral, di mana menggunakan 3 sampel, di mana pada menit ke-15, menit ke-60, dan menit ke-105, di mana menit ke-15 memiliki konsentrasi 0,3291 dengan ln konsentrasinya adalah negatif 1,114 dengan persen kadar 0,06582%. Sedangkan pada menit ke-60 dengan konsentrasi yang diperoleh adalah 1,0311 dan ln konsentrasinya adalah 0,0306 dan persen kadarnya adalah 0,20622%. Sedangkan untuk menit ke-105 mempunyai konsentrasi 1,7331 dengan ln konsentrasinya adalah 0,5499 dengan persen kadarnya yaitu 0,34660%. Berikut merupakan perhitungan untuk memperoleh konsentrasi dan juga persen kadar dari menit ke-15, menit ke-60, dan menit ke-105. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan AUC paracetamol pemberian per oral, di mana dengan rumus AUC-nya sendiri, T1 kurang T2 sama dengan konsentrasi T1 ditambah konsentrasi T2 dibagi 2 dikali T2 kurang T1, di mana AUC 15 menit
yaitu 0,6801. Untuk AUC 60 menit, yaitu nilainya 1,3821. Sedangkan untuk AUC 105 menit, yaitu 111,0961. Sedangkan untuk AUC 0 hingga tak terhingga adalah 113,1583. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan farmakokinetika, di mana untuk mencari nilai K, tes tengah, volume distribusi, dan juga clearance. Di mana nilai K sendiri adalah 0,0185, sedangkan untuk nilai tes tengahnya adalah 37,4594 menit, sedangkan untuk nilai volume distribusinya adalah 1151,84 liter, sedangkan untuk nilai clearance-nya sendiri adalah 1,066 mili per menit. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan parameter farmakokinetika parasetamol setelah pemberian oral dengan dosis 500 mg menggunakan metode spektrofotometri VIVIS. Sampel darah diambil pada menit ke-15, 60, dan 105 pasca pemberian obat. Kemudian diolah dengan penambahan asetonitrat, sentrifugasi, dan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 242,5 nanometer. Konsentrasi parasetamol pada masing-masing titik. Waktu dihitung berdasarkan persamaan regresi kurva baku plasma. Y sama dengan 0,0156x plus 0,0951. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi parasetamol dalam darah adalah 0,3291 mikrogram per mililiter pada menit ke-15, 1,0311 mikrogram per mililiter pada menit ke-60, dan 1,7331 mikrogram per mililiter pada menit ke-105. Dengan kadar tertinggi terjadi pada menit ke-105. Persentase kadar terhadap dosis yang diberikan masing-masing adalah 0,06582%, 0,20622%, dan 0,34660%, yang menunjukkan bahwa parasetamol masih dalam fase absorpsi dan distribusi pada waktu-waktu tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan parameter farmakokinetika, laju eliminasi obat atau K diperoleh sebesar 0,0185 menit yang selanjutnya digunakan untuk menghitung waktu paruh atau tes tengah parasetamol, yaitu sebesar 37,46 menit menggunakan rumus tes tengah sama dengan 0,693 per K. Volume distribusi atau VD diperoleh sebesar 57,604 ml, menunjukkan bahwa obat sebagian besar terdistribusi di cairan, ekstrasel atau plasma. Clearance atau CL atau laju pembersihan obat dari tubuh dihitung menggunakan rumus CL sama dengan K dikali VD, sehingga didapatkan nilai sebesar 1,065 ml per menit. Nilai ini menunjukkan bahwa tubuh dapat membersihkan sekitar 1,07 ml darah dari parasetamol setiap menitnya. Selain itu dilakukan uji recovery untuk mengukur akurasi metode analisis. Recovery dihitung dengan membandingkan kadar parasetamol yang ditemukan dalam plasma terhadap kadar yang ditambahkan. Hasil uji recovery menunjukkan nilai yang relatif rendah, berkisar antara 32,62% hingga 48,84%. Angka ini jauh dari standar yang ideal yakni 80-120%. Sehingga menunjukkan bahwa metode ekstraksi yang digunakan memiliki efisiensi yang rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kehilangan analit selama proses sentrifugasi, adanya gangguan matriks dari plasma, atau kurang sempurnanya proses pemisahan parasetamol dari komponen darah lainnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa parasetamol memiliki waktu paruh yang cukup cepat serta nilai volume distribusi dan clearance yang moderat, namun rendahnya nilai recovery, menandakan bahwa metode analisis memerlukan optimalisasi lebih lanjut agar hasil pengukuran kadar dalam darah lebih akurat dan dapat diandalkan. Meskipun demikian, hasil perhitungan parameter farmakokinetika telah memberikan gambaran awal yang cukup baik mengenai profil absorpsi dan eliminasi parasetamol dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa parasetamol yang diberikan secara oral dengan dosis 500 mg menunjukkan peningkatan kadar dalam darah hingga menit ke-105, menandakan proses absorpsi masih berlangsung. Parameter farmakokinetika yang diperoleh meliputi laju eliminasi atau K sebesar 0,0185 menit, waktu paruh atau tes tengah sebesar 37,46 menit,
volume distribusi atau VD sebesar 57,604 ml dan clearance atau CL sebesar 1,066 ml per menit. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa parasetamol memiliki eliminasi yang relatif cepat dan distribusi yang cukup terbatas di cairan tubuh. Namun hasil uji recovery berada dalam kisaran 32-48%, yang menunjukkan bahwa metode analisis belum optimal akan berpotensi menyebabkan kehilangan analit atau gangguan matriks. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan metode ekstraksi dan validasi ulang agar hasil penetapan kadar obat dalam darah menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.